Ya pemirsa, masih di Kalam Kajian Agama Islam dan kami masih mengundang Anda di line telepon seperti biasa di 0254 220044, sekali lagi di 0254 220044 untuk bertanya seputar tema ataupun juga di luar tema. Iya Kang, jadi seperti itu ya, jadi diampunkan dosanya ya. Betul. Lalu kalau misalnya secara kalau misalnya kasat mata nih, maksudnya secara terlihat tanda-tandanya seperti apa seorang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar? Iya, terima kasih pemirsa Barati Rahimakumullah. Kata Al-Qadar ini di samping sebagai diterjemahkan kemuliaan, keagungan, juga Al-Qadar ini kan artinya kemampuan. Kenapa? Qadar di sini artinya seseorang diberi kemampuan untuk melaksanakan taat. Disinilah kemudian diingatkan oleh Sabda Rasulullah, idza dakhalatil qalbal hidayatu nasyatat lil ibadatil jawarihu. Ketika hati dimasuki oleh hidayah, ketika hidayah masuk ke dalam hati, maka anggota badan akan semangat untuk beribadah. Artinya di sini jelas tanda-tandanya orang mendapatkan qadar, setelah itu dia akan semangat beribadah. Perhatiannya lebih kepada urusan-urusan yang menyelamatkan dia di akhirat nanti. Dunia ini hanya sebagai majruah saja, sebagai tanaman saja, sebagai markab saja, sebagai tunggangan untuk menuju atau mengarungi lautan akhirat nanti. Jadi jelas, setelah itu dia menjadi baik, himmahnya adalah akhirat. Tujuan utamanya adalah akhirat. Segala yang dia miliki, dia gunakan untuk akhirat. Nah, karena orang yang mendapat Lailatul Qadar adalah orang yang mulia. Karena itu akan muncullah perbuatan yang mulia. Dan penafsiran berikutnya, kata Al-Qadar ini, pemirsa, ini maknanya adalah sempit. Kenapa? Karena di malam itu malaikat turun, dan turun berbondong-bondong. Nah, di tanah zalul malaikatu ini menunjukkan suatu hal yang sangat sering, banyak berbondong-bondong di situ malaikat turun sehingga langit alam semesta jadi sempit oleh malaikat. Nah, ini malam Al-Qadar. Sehingga nanti tanda-tandanya di malam Al-Qadar itu ketika terbit matahari pagi harinya ini terlihat buram. Tidak terang, tidak. Masih tertutup oleh sayap malaikat. Itu. Malam Al-Qadarnya pun ini yang namanya bulan ini tidak terlihat terang sekali, tidak. Bulan agak redup. Nah, katanya sunyi senyap seperti itu ya? Betul, itu beberapa tanda. Ada juga yang kemudian di dalam beberapa salah satu kitab, di kitab tafsir Ar-Razi, disebutkan ada seorang sahabat yang berkata kepada gulamnya, kepada punakawan, kepada pembantunya, tolong nanti kamu cicipi malam ke-27 air laut itu apakah terasa asin atau tidak. Ternyata air laut dicicipi, oh kok tidak asin? Oh berarti itu malam Lailatul Qadar. Nah, air laut juga terasa tawar pada malam itu. Standby berarti dekat air laut ya? Iya, kalau yang kebetulan tinggal di pinggir laut. Nah, tiap malam aja gitu nyobain pas malam itu berarti Lailatul Qadar. Nah, lebih baik ibadah pemirsa ya. Nah, kita lanjutkan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah ada yang memberitahu kepadamu apa itu Lailatul Qadar? Jadi di sini redaksi wa ma adraka ini para ahli tafsir menyebutkan ini suatu yang sangat agung, suatu yang di luar dari jangkauan. Betapa agungnya Lailatul Qadar sehingga sampai kemudian di sini Allah berfirman wa ma adraka ma Lailatul. Ada nggak yang bisa ngasih tahu kepada kamu siapa itu Lailatul Qadar? Gak ada, hanya Allah yang tahu tentang hakikatnya, tentang kemuliaan dan keagungan Lailatul Qadar. Maka di sini Allah langsung menjawab Lailatul Qadri khairun min 3 jawaban, 3 hal tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Yang pertama adalah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di sini lebih baiknya dari segi apa? Tidak disebutkan. Sama halnya dengan Allah tidak menyebutkan kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Karena banyak sekali perkara-perkara yang luar biasa di sini Allah samarkan, Allah sembunyikan. Misalkan apa? Allah menyembunyikan keriduannya dalam ketaatannya. Seseorang sudah taat itu kan, tapi kemudian dia mendapat musibah. Apakah ini indikator bahwasanya ketaatan itu tidak diterima Allah? Atau malah sebaliknya, apakah ini ketaatan ini menjadikan Allah sangat senang kepadanya, Allah mencintainya? Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah ibtalah, Allah akan mengujinya. Dan kita tidak tahu. Nah, sehingga di sini setiap orang terus berusaha untuk mendekati taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah menyamarkan pengabulan doa. Terkadang kita tidak tahu, loh kok orang lain kena musibah, kita tidak, ya kan? Barulah kemudian belakangan tahu, ini adalah hasil daripada doa yang Allah kabulkan dalam bentuk lain. Nah,
Kemudian juga Allah samarkan Ismul Azam. Ismul Azam adalah nama Allah yang sangat agung, yang ketika kita berdoa dengan Ismul Azam, Allah pasti mengijabahnya, Allah pasti mengabulkan doa kita. Tapi tidak tahu, disamarkan. Rasulullah SAW hanya bersabda, Ismul Azam dalam Al-Quran ada dalam 3 ayat misalkan. Dan semua kembali kepada Hayyul Qayyum, yaitu ayat pertama misalkan ayat itu berada di surah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kedua kata ada di awal surah Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian ada juga di surah Toha, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Semuanya kepada al hayyul qayyum. Tapi wallahu alam, kita tidak bisa memastikan. Nah, tapi tidak ada salahnya kita kemudian sering berdoa dengan ya hayyu ya qayyum. Nah, banyak. Kemudian Allah juga samarkan sholat wusta. Allah hanya berfirman hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Sholat wusta itu apa? Hampir 20 pendapat ulama tentang sholat wusta itu. Ada yang mengatakan yang masuk sholat asar karena pertengahan antara apa? Antara siang dengan malam. Ada yang mengatakan sholat maghrib karena pertengahan antara 2 dengan 4. Subuh 2 rakaat, asar, zuhur, isya 4 rakaat, maghrib 3 kan pertengahan 2 dan 4. Nah, ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat subuh. Kenapa? Karena adalah Al-Quran mengatakan sholat subuh itu dihadiri para malaikat. Ada yang mengatakan sholat wusta, sholat apapun yang penting dikerjakan secara wusta, secara pertengahan. Khairul umur awsatwa, ya, sebaik berada pertengahan. Artinya tidak terlalu berlebihan. Ini sholat sampai bungkuk gitu kan, saking khusyuknya. Padahal kemudian menyusahkan diri gitu. Nah, jadi tidak terlalu berlebihan. Nah, ini pendapat-pendapat tentang sholat. Semuanya disamarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini khairiyahnya, kebaikan itu disamarkan. Kebaikan lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam hal di sini munal, ya, artinya penuh ibadahnya 1000 bulan ini. Kalau kita bisa dapat sekali saja, itu subhanallah. Apalagi kalau bisa setiap Ramadan mendapat Lailatul Qadar. Dan ini ayat ini, surat Lailatul Qadar ini salah satu sebab nuzulnya adalah ketika Rasulullah bercerita di zaman Bani Israil ada seorang yang berperang fisabilillah selama 1000 bulan. Nah, satu riwayat lagi ada seorang Bani Israil yang setiap malam dia sholat tahajud dan itu dia lakukan selama 1000 bulan sampai dia meninggalnya. Kemudian para sahabat memandang, waduh kita mah kecil nih, ya kan? Mereka usianya panjang, wajar. Lah kita umat Muhammad, ya kan? Kata Rasul kan tadi Rasul sendiri usianya hanya 62 atau 63. Gimana kita bisa menyamai mereka? Maka turunlah di sini, kalau umat Muhammad bisa menempati 1 malam saja, maka dia berarti ibadah lebih dari 83 tahun lamanya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malaikat turun. Ada beberapa pendapat tentang kenapa malaikat turun. Pendapat pertama adalah karena malaikat pernah berkata kepada Allah ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat komplain, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah Engkau hendak menjadikan di muka bumi itu orang yang merusak, ya, kemudian mengocorkan darah, menumpahkan darah, ya kan, wa yasfiku dima. Sedangkan kami kan senantiasa bertasbih, wa nahnu nusabbihu wa nuqaddis, senantiasa mensucikan Engkau. Nah, ternyata kenyataannya di malam Lailatul Qadar itu banyak hamba Allah yang beribadah. Mereka malu minta maaf. Nah, ini pendapat pertama. Ya. Pemirsa Baraya TV, jangan beranjak mana-mana. Kita masih akan seria kembali setelah jeda komersial yang satu ini, tetap di Kalam Kajian Agama Islam.